Rasyidin itu pun 60 tahun Pak. Dari sejak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali itu waktunya hanya 60 tahun. Jadi 23 tahun ditambah 60 tahun. 83 tahun Pak. Bayangkan Rasulullah seba'da Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat yang terbaik. Darinya Allah berikan kekuasaan sahabat-sahabat terpilih ini Khulafaur Rasyidin 60 tahun Pak. Islam tersebar hampir sepertiga dunia. Ke Cina Pak, sampai ke Cina, sampai ke Rusia, sampai ke belahan dunia lainnya. Dan itu bayangkan Rasulullah hanya berdakwah 23 tahun. Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan akidah yang kokoh kepada para sahabatnya. Maka ada yang bercurhat ya, curhat Pak, yang bernama sahabat Jundub bin Junadah. Beliau menyampaikan kunna gilmanan hazawira ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu dulu waktu kecil belajar ke Nabi, waktu kecil, waktu gulam. Kata beliau bahwa Jundub dan teman-temannya belajar kepada Nabi, belajar tentang iman sebelum Quran. Jadi belajar iman dulu Pak, belajar akidah, belajar iman. Bagaimana hati bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersirat ketika orang-orang dahulu apapun yang terjadi selalu mengaitkan kepada Allah. Makanya para sahabat itu kalau melakukan apapun selalu mengaitkan kepada Allah. Ada misalkan kemarau, itu gak minta dukun untuk supaya turun hujan, enggak Pak. Ketika kemarau datang, para sahabat datang ke Nabi, maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk melaksanakan sholat istisqa Pak. Istisqa, hujan turun lebat hatta terjadi banjir. Setelah terjadi banjir, sahabat pun ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini hujannya lebat banget, airnya tuh kemana-mana, kami gak bisa kerja, sawah ladang kami kebanjiran. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya hujan itu dihentikan, dan hujan itu hanya di lembah-lembah saja. Rasulullah sholat Pak, berdoa kepada Allah, akhirnya turun, hujannya itu surut, dan hujannya hanya di lembah-lembah. Bayangkan. Jadi di zaman Rasulullah, sahabat pun ketika hal-hal yang sifatnya kalau hari ini kita sandingkan itu bagian dari ilmu pengetahuan atau sains, sehingga mohon maaf negara ini untuk bisa turun hujan saja sampai harus mengeluarkan 25 miliar. Itu di pesawat garam dilempar-lemparin agar supaya awan itu bisa menurunkan hujan. 25 miliar Pak supaya hujan di Jakarta, 25 miliar. Dahulu Rasulullah mencontohkan salat istisqa, berkumpul para sahabat berdoa kepada Allah, hujan turun. Kenapa? Karena dahulu yaitu Rasulullah dan para sahabat selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu ada hubungan dengan Allah. Nah begitupun setelahnya, baik itu zaman Khulafaur Rasyidin ataupun di zaman daripada kehilafan Islam. Itu ada Pak dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah yang berkuasa di Andalusia, di negara Spanyol, 8 abad kurang lebih Pak. Itu ada bernama Khalifah Abu Rahman An-Nasir. Khalifah Abu Rahman An-Nasir berkuasa 50 tahun di Andalusia. Ibu kotanya dulu bernama Kurtubah atau Cordoba sekarang, Cordoba. Jadi kalau yang pernah lihat Liga Spanyol ada Barcelona Pak ya, Sevilla, ada apalagi banyak Real Madrid gitu ya.
Itu tuh banyak namanya, nama-nama memang di zaman dulu namanya itu Cordoba gitu ya. Nah itu Khalifah Abu Rahman An-Nasir kemarau Pak, kemarau di negeri Spanyol itu, kemarau. Maka yang dilakukan oleh Abu Rahman An-Nasir enggak manggil BMKG. BMKG datang sini nih, kenapa gak hujan? Kayaknya kurang garam nih. Coba deh gitu ya, kita siram garam. Enggak. Tapi saat itu yang dilakukan oleh Abu Rahman An-Nasir, dipanggillah seorang alim ulama. Alim ulama qadi Qudatul Qudot, artinya Mahkamah Agung Pak. Bukan ngurusin pemilu dulu mah Pak, bukan, tapi ngurusin perkara-perkara umat, perkara-perkara hukum. Ulama besar ini bernama Al-Mundhir. Al-Mundhir ini ulama besar Pak. Itu bayangkan khalifah datang ke Mahkamah Agung, bernama Al-Mundhir datang. Ya Al-Mundhir, ini kita kekeringan nih, negara kita ini gak ada hujan dan kondisi kekeringan, petani, peternak dan semuanya mereka itu kesulitan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Al-Mundhir menjawab, mari kita salat istisqa, kita bermohon kepada Allah. Bayangkan Pak, Al-Mundhir mengumpulkan jamaah saat itu di Cordoba, udah ngumpul di lapangan Pak, udah ngumpul di lapangan. Bayangkan saat itu semua ada hadir, Al-Mundhir ada beserta dengan seluruh para alim ulama, yang belum ada Khalifah Abu Rahman An-Nasir. Maka dimintalah seorang pengawal untuk memanggil Khalifah, menjemput Khalifah. Maka si pengawal saat itu ketika mau menghadap Khalifah, beliau melihat Khalifah dalam keadaan sujud yang panjang. Sujud Pak, sujudnya itu panjang, nggak biasa ini sujudnya panjang. Maka saat itu si pengawal balik dan menyampaikan kepada Al-Mundhir, wahai ulama besar Al-Mundhir, sungguh Khalifah Abu Rahman An-Nasir aku dapati sedang sujud panjang, dan aku tidak pernah mendapati Khalifah sujudnya selama itu. Maka Al-Mundhir sholat, setelah sholat Al-Mundhir mengatakan, teman-teman para jamaah, sebentar lagi akan hujan. Jamaah semua bingung, kok bisa nih ulama ini langsung menyampaikan bakal hujan, insya Allah kita ini bakal hujan habis ini. Ulama tersebut Pak, bayangin ulama bisa menyampaikan bahwa sebentar lagi hujan. Ini bukan ini Pak, bukan dukun, ini juga bukan artinya perkiraan, bukan, tapi hujan. Al-Mundhir ditanya oleh para jamaahnya, Al-Mundhir, wahai ulama besar, kenapa anda begitu yakin bakal hujan nih sekarang? Kata Al-Mundhir, beliau mengatakan, apabila penguasa bumi sudah tunduk kepada penguasa langit, maka penguasa langit akan menurunkan rahmatnya. Benar Pak, hujan saat itu. Nah ini hubungan antara ulama dengan umaro atau dengan pemimpin, ketika melihat segala aspek kehidupan dilihat daripada bahwa semuanya ada korelasi dengan Allah. Maka ulama itu menyampaikan ke kita, hatta ulama terdahulu minta garam aja Pak, garam nggak ada di dapur, itu minta sama Allah, ya Allah saya butuh garam ya Allah, hamba minta garam, itu garam aja minta sama Allah, garam Pak Bu. Maka bayangkan kekokohan akidah orang-orang terdahulu itu sangat luar biasa. Nah Pak, kemarin tanggal 1 Indonesia kedatangan tamu dari Vatikan yang bernama Paus Fransiskus, datang ke Jakarta 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan melakukan ibadah misa di GBK.
ibadah tersebut itu sampai-sampai Kominfo menyampaikan di surat edarannya, bahkan Kemenag, untuk adzan maghrib tuh tidak disiarkan, cukup di running tag aja, adzan di running tag, Allahu Akbar gitu ya, tulisannya doang. Padahal adzan itu berasal dari uzun, sesuatu yang didengar. Kalau ditulis mah bukan adzan ya. Bayangin Pak, itu bayangkan, tidak sedikit para ulama, para asatid menyampaikan agar umat Islam di Indonesia menjaga akidah. Karena ngerinya apa, di kita itu ada konsep sinkritisme, mencampur adukan ajaran yang disebut juga pluralisme, paham pencampur adukan akidah. Kristen, Islam, Yahudi sama katanya, sama di mata Allah, sama katanya, itu ajaran yang sama, ajaran samawi. Itu disebut dengan sinkritisme Pak. Paham ajaran itu semua sama di hadapan Allah, bahkan yang paling parah bisa masuk surga katanya bareng. Nah, hal ini ulama selalu ingatkan kepada kita agar supaya tidak termakan oleh paham-paham seperti ini. Karena paham-paham sinkritisme ini digaungkan oleh orang-orang yang belajar Islamnya pun itu campur aduk Pak. Ya, belajar Islam di Boston University misalnya, di Amerika ya gak nyambung, yang ngajarinnya misalkan orang-orang di luar Islam. Misalkan Yahudi, dia bisa baca kitab, tapi kan Yahudi gitu. Nah, maka paham-paham sinkritisme di Indonesia gak kurang-kurang Pak. Nah, hal inilah yang tentunya sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Maka dari itu penting untuk kita menjaga akidah, karena akidah ini hal atau barang yang mahal, susah dicari, susah juga ditemukan. Kenapa akidah? Maka tentunya para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang kekuatan, ketahanan akidah, kita tidak bisa melihat hanya orang-orang di hari ini. Kita harus berkaca kepada Rasulullah, para sahabat, dan para alim ulama. Bagaimana mereka kokoh dalam aspek akidahnya, kokoh dalam aspek keimanannya, kokoh dalam aspek akhlaknya, kokoh dalam aspek pendiriannya. Ini ada salah satu ujian. Kalau kita mungkin melihat bagaimana kekokohan keluarga Yasir, ya, Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Yasir itu bagaimana disiksa, bagaimana Khobab bin Al-Arad, sahabat, itu disiksa, bagaimana juga Bilal bin Rabah disiksa. Itu ada dalam sejarah, dan bagaimana mereka tetap kokoh dalam hatinya walaupun saat itu baru masuk Islam. Belum Pak belajar Quran, belum belajar Quran. Kenapa? Yang mereka pelajari iman. Nah, ta'allamnal iman qoblal Quran. Kami itu belajar dulu iman baru Al-Quran. Sahabat itu dulu ta'allamnal iman qoblal Quran. Kami belajar iman baru belajar Quran. Maka sahabat menyampaikan, fa'ama antumul an, adapun kalian sekarang ta'allamanal Quran qoblal iman. Kalian hari ini belajar Quran sebelum kalian mempelajari iman. Nah, maka dari itu kenapa yang paling penting, yang paling urgen adalah kita harus benar-benar belajar tentang akidah. Maka orang-orang terdahulu, hal-hal yang sifatnya sepele, yang dianggap sepele pun mereka sangat hati-hati. Bagaimana ada sebuah desa yang orang kalau lewat sana harus mempersembahkan hewan bagi berhala, ya kan? Ada orang dia itu mati karena lalat masuk surga, ada orang karena lalat masuk neraka. Kenapa? Ketika datang
si orang itu suruh nyembelih lalat buat persembahan bagi berhala, dia gak mau, akhirnya dia dibunuh, syahid. Karena mau persembahkan buat berhala walaupun hewan kecil ya sama aja gitu kan. Nah yang satu ya ini hewan kecil ini katanya gitu kan, itu berbahaya. Maka hari ini akidah-akidah daripada anak-anak kita penting untuk sangat dijaga, penting untuk kita sampaikan sejarah-sejarah penting bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan akidah. Seperti dalam sebuah sirah ada sahabat yang bernama Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Itu di zaman Khalifah Umar diutus, kurang lebih beliau membawa 300-an pasukan berangkat ke negeri Romawi. Ternyata udah nyampe sono kalah dan ditawan. Itu bayangkan Pak, Raja Romawi tahu ternyata di antara mereka ada sahabat Nabi yang masih hidup, yang dulu berjuang bersama Nabi. Maka si raja ini ingin nguji. Dia datang kepada sahabat tersebut, Abdullah bin Hudafah, untuk menawarkan agar dia masuk agama Nasrani dan dia disodorkan setengah kekuasaan. Wahai Abdullah bin Hudafah, masuklah ke agama Nasrani, saya serahin setengah kekuasaan. Setengah kekuasaan, bayangin Pak, Romawi mau diserahin, yang penting ente masuk Nasrani. Abdullah bin Hudafah ditawarin kekuasaan pun juga harta, menolak Pak, menolak, tidak mau. Tidak sedikit pun akan saya lakukan menukarkan ajaran Islam dengan sekecap daripada kenikmatan dunia, hatta sedetik pun saya tidak mau. Si Raja Romawi dia udah geleng-geleng aja, ini orang susah banget. Lalu bayangkan Pak, disiapkan disalib tuh Abdullah bin Hudafah, disalib ya, panah disiapkan gitu ya. Itu pun gak gentar, tetap dia konsisten bahwa saya fokus atau saya tetap konsisten dalam ajaran Islam. Hatta disiapin tungku yang panas, minyak yang panas dibakar sehingga bergejolak. Dan bayangkan Pak, ada satu orang muslim dimasukkan ke sana, mati syahid, kondisinya tinggal tulang belulang. Abdullah bin Hudafah melihat hal itu di depan mata, dan saat itu pun Abdullah bin Hudafah meneteskan air mata. Si raja tadinya mau pulang, dia balik lagi. Lalu ditanya, wahai Abdullah bin Hudafah, apa gerangan yang membuatmu nangis? Apakah kau akan menerima tawaranku untuk engkau menerima, yaitu agama Nasrani, dan aku serahkan setengah kekuasaan kepadamu? Bagaimana? Wahai Raja Romawi, sekiranya Anda menyerahkan seluruh kekuasaan Anda, dan juga raja-raja Arab menyerahkan kekuasaannya agar supaya saya berpindah dari Islam, maka sekali-kali saya tidak akan lakukan. Lalu kenapa Anda bersedih atau Anda meneteskan air mata? Apakah Anda takut? Saat itu Abdullah bin Hudafah menyampaikan, sekali-kali saya berkeinginan bahwa Allah berikan nyawa kepada saya sebanyak rambut yang saya miliki, lalu dicabut satu persatu, maka alangkah saya menginginkan hal itu. Maka si raja mentok Pak. Kalau debat mau udah KO, si raja udah gak bisa mikir lagi. Ini orang benar-benar dah, ya kan? Ya benar-benar dikasih nyawa satu, ya kan? Dia sedih. Kalau sekiranya Allah kasih nyawa saya sebanyak rambut yang ada pada di kepala saya, lalu dicabut satu persatu, itu saya senang. Itu kan secara debat akal, itu bikin orang yang dengarnya aja langsung ciut. Langsung ciut Pak, hatta dia seorang raja. Ini namanya senjata lisan. Jadi ketika orang ulama itu berbicara tentang lisan Pak, berbicara dengan lidahnya, itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada senjata. Kenapa? Maka ketika ulama itu menyampaikan kebaikan, penguasa dolim itu ngeri. Kenapa? Karena perkataan ulama itu dapat menjadi senjata yang mempengaruhi umat secara keseluruhan. Nah ini satu raja, bayangkan ya, Romawi itu takluk.
oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan kata-kata yang sangat simpel. Sekiranya Allah memberikan saya nyawa sebagaimana rambut yang ada di kepala saya, lalu dicabut satu persatu, aku lebih inginkan, maka si raja langsung takluk, langsung diam. Dia memiliki harta, memiliki pangkat jabatan, dia memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan, pangkat jabatan, harta yang dia miliki tidak dapat menaklukkan satu orang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Saat itu si Raja Romawi bilang, maukah engkau mengecup keningku, gitu ya, penghormatan lah ya gitu. Karena saking si raja itu udah kalah Pak. Dan Abdullah bin Hudzafah karena itu bukan berhubungan akidah, akhirnya mencium keningnya. Kenapa? Karena dijanjikan engkau akan bebas. Kata Abdullah, apakah juga beserta pasukan saya? Iya. Maka setelah dicium Pak, dibebaskanlah Abdullah bin Hudzafah beserta dengan pasukannya. Bertemu dengan Sayyidina Umar diceritakan, maka kata Sayyidina Umar, wahai para sahabat, sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah semestinya aku cium, dan aku akan cium keningnya lebih dahulu. Kenapa? Karena saking kokohnya akidah. Nah, maka para jamaah khotibah rahimakumullah, kita disuguhkan juga kisah bagaimana tentang Ashabul Ukhdud, ya kan? Ashabul Ukhdud itu luar biasa. Itu satu negeri Pak, ya di Yaman. Itu bayangkan orang-orang yang akidahnya kokoh, dia satu persatu dilempar, satu persatu loh Pak, ya kan, satu persatu dilempar ke tungku yang panas. Hatta seorang ibu dengan bayinya menangis. Si ibu itu serba salah. Kalau dia masuk ke tungku, bayinya gimana? Kalau dia gak masuk juga gimana? Maka hatta bayinya sampai bicara, ya ibu masuk aja. Bayangkan, muatin Pak. Maka dimasukkan si ibu dan bayinya itu dalam tungku tersebut. Karena apa? Mempertahankan akidah. Bahkan Nabi kan ketika para sahabat menyampaikan, ya Rasul gimana ini, sahabat-sahabat disiksa, Nabi menyampaikan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman, ada yang sampai dibelah dua Pak. Dibelah dua, bayangkan, dibelah dua di kepala sampai ke kakinya. Ada yang sampai kulitnya dikelupas, itu ada Pak, kulitnya dikelupas, ya kan. Di masa ketika umat Islam di Andalus itu mengalami kekalahan oleh kerajaan atau Ratu Isabella saat itu kan, mohon maaf, di bawah gereja itu ada namanya inkuisisi Pak, tempat untuk menyiksa orang-orang muslim yang dia ketahuan dia muslim. Karena dulu tuh orang-orang Islam yang berada di Andalus, dia itu karena sulit untuk, bayangkan apa namanya, pindah, sebagian ditolong oleh kerajaan Maroko, pindah ke Maroko, tapi sebagian lain susah. Maka ketika diketahui dibawa ke penyiksaan inkuisisi, disiksanya itu parah Pak. Kalau matinya itu gak langsung, itu matinya bisa berminggu-minggu disiksa, dan penyiksaannya pun sangat kejam, tidak manusiawi. Maka ada yang sampai gila gitu ya, menghadapi penyiksaan tersebut, ada yang sampai gila. Nah, inilah para jamaah khotibah rahimakumullah. Maka dalam mengokohkan akidah penting adanya kita ini melakukan sebuah gerakan, tidak hanya mempertahankan tapi membuat gerakan. Bagaimana ketika Sayyidina Umar menerima Islam? Saat itu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah beserta dengan Rasulullah dan para sahabat datang Pak ke tengah-tengah Ka'bah, berpegangan menyampaikan risalah Allah, pede membaca Al-Quran di tengah-tengah tawaf, di tengah-tengah Ka'bah, dan orang kafir Quraisy semuanya terbelalak. Gak ada yang berani melihat Sayyidina Umar. Kan agama itu harus liyudhhirahu ala dini kulli, artinya harus diperlihatkan agama ini semuanya. Karena untuk mempertahankan akidah bukan kita nahan aja, tapi kita menyerang. Dalam artian apa? Berdakwah. Makanya penting amar ma'ruf nahi mungkar itu ada aspek amar ma'ruf menyampaikan kebenaran, ada aspek nahi mungkar itu mencegah keburukan. Tapi mencegah keburukan itu bukan berarti kita harus apa namanya, ayo kita bubarkan apa namanya diskotik, enggak gitu. Tapi ketika kita mengajarkan tentang kebenaran Al-Quran, kita mengajarkan tentang kebaikan, itu juga amar ma'ruf nahi mungkar juga Pak.
Karena semakin orang tahu melek dengan oh riba itu haram, minuman keras itu haram, oh kamu itu menipu nggak boleh, karena bukan termasuk umat Nabi yang tukang tipu. Sekarang makan mau pakai HP aja yang nipu nggak kurang-kurang. Ngakulah sebagai anak keponakan, nggak sedikit saya pernah mengalami ngajar di sekolah SD Pak. Orang tuanya lari Pak dari gerbang ke sekolah, nanyain anaknya, katanya ada yang nelpon anaknya jatuh Pak dari lantai 2. Alhamdulillah orang tuanya langsung ke sekolah. Itu kalau diterusin Pak itu minta uang. Ada yang sampai ketipu 10 juta udah ditransfer. Kenapa? Ditipu. Teman saya sampai ada yang nelpon kecelakaan, ditelepon ke istrinya. Bapak kecelakaan. Bayangkan nomor itu nggak bisa dihubungin. Istrinya tahu bahwa suaminya punya 2 nomor. Dia teleponlah ke nomor yang satu lagi. Kata suaminya nggak ada apa-apa, saya sehat. Jadi bayangkan bahwa dalam aspek kehidupan kita, Rasul pun melarang kita untuk nipu. Apalagi kita bawa senjata ya, bawa golok aja Pak, kita pelihatan kepada saudara kita, Rasul melarang. Nggak boleh bawa golok gini-gini gitu ya, nggak boleh. Itu hal-hal yang simpel yang membuat orang takut aja, Nabi melarang. Nah, konsep-konsep yang Rasulullah ajarkan kepada kita berupa akidah, berupa akhlak, berupa ajaran-ajaran syariat, ini harus didakwahkan. Indonesia itu 2025 atau 2050 itu akan disebut dengan Indonesia emas, karena kita punya bonus demografi. Angka kelahiran kita cukup baik. Kalau Singapura itu Pak resesi Pak, angka kelahiran itu menurun di bawah 2, 1,5 atau berapa lah gitu angka kelahiran. Di kita angka kelahiran masih tinggi. Di Indonesia ada 1 orang punya anak 5, 10 gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang positif, karena suatu negeri kalau kekurangan keturunan itu berbahaya. Akhirnya apa? Di Jerman itu membuka beasiswa Pak, beasiswa dari luar, karena untuk menutupi kekurangan daripada keturunan, mereka harus mengajak orang luar untuk masuk ke negaranya. Untuk apa? Bisa bekerja. Untuk apa? Mereka bisa beraktivitas di negara tersebut. Bahkan beasiswanya pun change antara belajar di kampus dengan langsung aplikasi di pabrik. Itu negara Jerman. Resesi juga Pak. Jepang resesi, usia di atas 50 tahun banyak Pak. 100 tahun lewat dapat piala banyak Pak. Jepang itu tinggi. Orang 100 tahun dikasih piala Pak, emas. Kenapa? Karena udah lewat 1 abad. Tapi orang-orang karena memang kerjaan yang benar-benar padat, bahkan kalau di Jepang orang lagi jalan teriak itu udah gak aneh. Lagi jalan gitu teriak dia gitu, saking stres dari kerjaan. Itu gitu. Sama Pak, resesi keturunan. Maka di Indonesia ini kita bonus demografinya bagus. Tetapi ada tantangan. Tantangan apa? Bagaimana kita mengokohkan akidah anak-anak kita. Karena tentunya ini harus jadi gerakan kita. Kalaulah anak-anak kita akidahnya kokoh, ilmunya kokoh, skillnya juga kokoh, mereka pun benar-benar menjadi generasi emas. Indonesia 2050 itu akan menjadi bangsa atau Indonesia emas. Maka penting dari hari ini, kayak seperti bapak ibu nanam di rumah, nanam tanaman ya, hal-hal yang kecil lah gitu ya, tanaman hias atau nanam cabai atau nanam anggur, nanam apalah. Itu pasti ketika bapak ibu tanamannya itu dirawat, misalkan pagi siram, malam disiram, dikasih pupuk, kalau ada rumput dibersihin, dirawat toh tumbuhan itu, ada hama ya disemprot hama gitu ya. Itu bayangkan kira-kira dalam waktu 1 tahun tanaman itu akan bertumbuh tidak? Bertumbuh. Tanaman itu akan berbuah. Kenapa? Insya Allah karena kita rawat. Nutrisinya diperhatikan, juga pertumbuhannya diperhatikan, bagaimana hubungan psikologinya juga diperhatikan.
Makanya Paus Fransiskus itu bilang ya kemarin, katanya di Indonesia tuh syukur angka kelahiran tinggi, orang-orang nikah pengen punya anak banyak, masih banyak yang beranggapan gitu. Di Eropa, di negara kami, orang-orang tuh gak mau punya anak, mereka lebih cenderung sukanya memelihara kucing atau anjing, Pak. Bayangin, Pak. Jadi memelihara kucing sama anjing udah kayak obrolan sama anak gitu ya. Jadi orang luar mah kalau anjing hilang nangis, Pak. Anjing saya mana gitu ya, kucing saya mana. Kalau orang kita kan, aduh anak saya mana ya, dicariin gitu. Orang luar tuh udah kayak gitu. Itu omongan Paus Fransiskus kemarin gitu, Pak. Bayangin. Jadi Indonesia ini secara bonus demografi baik, maka kuncinya bagaimana kita mempertahankan akidah anak-anak kita, keturunan kita untuk lebih baik. Maka ulama-ulama terdahulu, Pak, yang mereka punya ilmu, mereka bikin halakoh-halakoh ilmiah. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama yang punya harta, Pak, seperti Imam Alais bin Sa'ad, ulama Mesir, Pak. Itu tiap tahun ngasih ke Imam Malik 300 juta, Pak. Ngasih doang, Pak. Jadi kalau kita ngasih ke ulama itu boleh, bagus. Karena ulama ini benar-benar, ketika Imam Alais itu kan ulama, Pak, ulama besar, tapi kaya raya. Beliau ngasih kepada Imam Malik 300 juta untuk apa? Yakin Imam Malik itu digunakan untuk halakoh bersama murid-muridnya. 300 juta loh, Pak, per tahun. Dan Imam Alais bin Sa'ad gak pernah zakat, Pak, karena sebelum haulnya tiba hartanya udah dibagiin. Jadi gak masuk haul atau gak masuk nisab juga, karena sebelum waktunya udah dibagiin semua, Pak. Bayangin. Nah, Imam Alais bin Sa'ad kepada Imam Imam Malik setiap tahun nyumbang 300 juta rupiah, Pak, setiap tahun. Bagaimana seperti Abdullah bin Mubarak juga, beliau luar biasa. Orang mau ibadah haji nitip ke beliau, Pak, uangnya dititip, Pak. Lalu sama beliau kan harta beliau itu kan banyak digolangin, Pak. Jadi kayak Abdullah bin Zubair bin Awam gitu, konsep-konsep beliau itu dalam mengelola harta, banyak orang yang nitipin ke beliau. Tapi Zubair bin Awam menyampaikan, saya bukan nyimpen ya, tapi akad ini minjem, saya dipinjemin. Karena dengan dipinjemkan harta itu bisa digolangin, Pak. Karena Zubair bin Awam memang ahli dalam hal perniagaan. Itu bayangkan, Pak, digolangkan harta itu, Pak, semakin banyak gitu. Nah, sama Abdullah bin Zubair, sama seperti Abdullah bin Mubarak, itu ahli dagang, ahli jihad, Pak, dan ulama besar. Itu ketika orang melaksanakan ibadah haji, Pak, udah selesai haji pulang ke rumah, uangnya dibalikin lagi. Ini uangnya nih. Lah, tadi kan itu buat enggak, itu semua saya nanggung. Bayangin, Pak. Jadi ini penting nih, Pak, dalam mengokohkan akidah. Segala aspek harus kita lakukan. Dan kita nggak cukup memperhatikan keluarga kita dong, nggak cukup, Pak. Nah, emang anak kita gak main sama tetangga, kita gak berhubungan sama tetangga. Jadi dahulu ada namanya kontes yang memperebutkan piala ya di Eropa. Itu dipilih tanaman atau bibit jagung terbaik, Pak. 5 tahun berturut-turut yang menang itu terus. 5 tahun, Pak, berturut-turut yang menang itu terus. Sehingga di tahun kelima di stop lah. Antum tahun depan nggak usah ikut, karena tiap tahun udah 5 tahun berturut-turut antum dapat piala terus. Coba bocorin dong bagaimana antum bisa memiliki bibit jagung terbaik. Si petani ini bilang, saya ini ya nanam jagung terbaik, pakai pupuk terbaik, cara rawatnya yang terbaik, dan pengelolaannya juga yang terbaik. Kenapa? Saya ajarkan tetangga-tetangga saya nanam jagung, saya kasih mereka bibit jagung terbaik, saya kasih pupuk mereka pupuk terbaik, nih pupuknya nih gitu ya, diajarkan bagaimana nanam jagung yang terbaik. Itu bayangkan, Pak, semua tetangganya nanam, karena dia yakin bahwa jagung di kebun dia ya itu bisa adanya persatuan benang sari sama serbuk sari itu bukan di antar kebun dia, tapi dengan kebun tetangga dan sebagainya, sehingga satu sama lain bisa menjadikan
bibit terbaik, bayangin Pak. Nah, begitupun dalam aspek dakwah kita, nggak bisa kita mikirin keluarga aja. Bagaimana kita juga memikirkan lingkungan. Makanya dalam Islam, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Karena ekonomi itu berputar, ya. Sahabat Abu Rahman bin Auf membagi harta itu 3 Pak. Sepertiga untuk dirinya, digolangkan juga Pak gitu ya. Sepertiga untuk disedekahin Pak. Sepertiga untuk peminjaman modal. Yuk, siapa yang berusaha nih? Jadi 3 aspek ini Pak, konsumsi pribadi dan juga untuk digolangkan bisnis, disedekahkan, sama dibuatlah dia investasi. Yuk, yang punya kemampuan mengusaha dimodalin. Nah, kita hari ini BCA menyampaikan yang punya tabungan 1 miliar sekian ribu kalau nggak salah ya, BCA udah meliris. Itu baru 1 miliar Pak, ya kan sudah diumumkan. Nah, uang itu kalau hanya disimpan di bank, ya bank aja muterin. Tapi kalau uang itu, mohon maaf ya, saya sedekahin nih. Kalau misalkan taruh bapak ibu menyedekahkan hartanya, tetangganya lapar Pak, bapak ibu bawa makan, disedani tetangga, saya punya makanan. Lalu lihat anak, aduh anak saya nih kayaknya dia butuh kuliahnya yang terbaik, saya kuliahin yang terbaik, ya kan? Itu kalau kita punya kacamata, bagaimana memuliakan anak kita ke kampus terbaik, anak kita kuliah yang terbaik, itu sangat luar biasa Pak, akan berpengaruh kepada kehidupan nanti. Ditambah kita mengajarkan konsep berakidah, konsep bermuamalah yang baik. Nah, maka dalam aspek pengelolaan harta ini penting. Bagaimana harta itu kita bisa bagi menjadi 3. Karena batasan daripada orang yang maruk dengan orang yang paham, kalau orang yang maruk dia tuh cenderung pelit, cenderung rakus. Yang dia lakukan harta dihitung-hitung. Tapi kalau yang punya ilmu, dia tahu harta ini kalau dia gunakan untuk pendidikan anaknya yang terbaik, dia gunakan juga untuk sedekah karena di sana ada haknya, maka harta itu akan berputar. Bapak nyimpan uang 5M nggak dikeluarin, itu ngaruh Pak terhadap perekonomian. Coba kalau 5M itu Bapak gunakan yang 1M, siapa yang mau minjem? Ya, tapi minjamnya itu dengan konsep apa Pak? Dengan konsep terlatih. Artinya yang minjam ini memang untuk mengembangkan usaha. Kalau tak ada yang memulai, ya mulainya juga harus cerdik. Ya, jangan sampai dia khianat gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan, maka akan semakin berkembang negeri tersebut dan akan semakin lebih baik. Karena negara itu bisa menjadi berkembang, salah satunya yang pertama adalah adanya regulasi yang baik dari negara, pemimpin. Yang kedua adanya pengusaha Pak. Yang ketiga adanya rakyat yang beli. Dan pengusaha ini bukan hanya di internal, tapi ke eksternal jualannya itu. Baru negara ini akan berkembang. Al-Quran ngajarin nggak seperti itu Pak? Untuk berdakwah itu tidak semata-mata kita dengan dakwah bil qaul, ceramah aja, ngaji kitab aja. Enggak Pak. Karena di zaman-zaman dahulu kita baca surat Yusuf, Nabi Yusuf itu kan langsung terjun Pak. Dakwahnya itu langsung terjun, bahkan jadi pembendaharaan negeri Mesir saat itu. Beliaulah yang menjadi menteri segala urusan Pak. Dari mulai urusan pembendaharaan sampai urusan-urusan teknis terkait bagaimana menciptakan manufaktur. Kan 7 tahun masa panen yang berlimpah, 7 tahun masa paceklik. Itu bagaimana Pak 7 tahun masa panen, hasil panen itu disimpan, itu kan nggak mungkin kalau hanya sekedar disimpan, kalau tidak menciptakan konsep manufaktur. Misalkan kalau ada panen tomat, bagaimana tomat itu disimpan 7 tahun, kan nggak mungkin Pak ya. Berarti kan harus dibuat, apa dibikin selai atau dibikin apa seperti kita hari inilah.
ya kan? Kalau hanya bapak jualan jeruk di pres doang gitu ya, itu pasti harganya murah kan? Paling 5.000 gitu kan. Tapi kalau jeruk itu dibikin semacam produk-produk lain yang itu bisa di customize, diperbanyak, bahkan diperlebar, itu kan tidak hanya bertahan dalam satu hari, tapi bisa berkelanjutan. Nah, itu konsep manufaktur. Nah, negara-negara yang maju kan itu, ya. Pertama menjadi negara yang dia itu agraris, nanam gitu ya, berternak, lalu dia naik industri gitu ya, setelah industri baru teknologi hari ini kan seperti itu. Nah, jadi ini penting dalam Islam diatur, ada di surat Yusuf bagaimana Nabi Yusuf mengubah tadinya Mesir bakal menjadi negara yang melarat, dirubah menjadi negara yang adidaya, bahkan negara-negara di sekitar bergantung kepada negeri Mesir saat itu. Nah, maka dari itu ini sangat penting untuk kita para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, bahwa akidah berbicara tentang syumulia, tentang kesempurnaan, bahwa dakwah itu harus benar-benar tidak hanya secara bil qaul, tapi dakwah itu juga harus bil hal, dan bil hal itu dimensinya luas, karena Islam bukan berbicara tentang hukum semata-mata, hukum terkait akidah ya, hukum keimanan gitu kan, tapi berkaitan dengan hukum muamalah, berkaitan dengan hukum jinayah, hukum-hukum siasah dan sebagainya. Kalau kita belajar fikih kan Pak gitu ya, bab toharoh, bab ibadah, terus lanjutnya muamalah, jinayah, itu kan sampai siasah itu ada diajarin. Artinya bahwa dalam Islam, karena Islam itu adalah disebut juga ajaran yang sumulia, maka mengatur segala aspek perdagangan supaya nggak riba, aspek hukum supaya nggak dolim, itu semua diajarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena untuk menjaga manusia agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya ketika berbicara akidah, kita melihat sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang bagaimana mereka mempertahankan akidahnya, dan untuk mempertahankan akidah mereka melakukan sebuah dakwah yang sangat luar biasa. Seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau harus ke Afrika, harus ke Cina untuk mendakwahkan Islam. Kenapa? Agar supaya Islam tersebar di seluruh dunia. Maka apalah kita hari ini, yang hari ini tentunya kita harus benar-benar berpikir bagaimana ajaran dinul Islam ini menjadi ajaran yang dirasakan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka dari itu tentunya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa bisa berdakwah, khususnya di keluarga kita, di masyarakat kita, bahkan di negara kita, atau bahkan ke negara-negara yang lain, bagaimana kita mengokohkan ajaran-ajaran, yaitu ajaran dinul Islam ini dengan menyebarkannya insyaallah. Dan tidaklah sedikit daripada negeri-negeri yang menerima Islam selain daripada mereka menjadi negeri-negeri yang maju, negeri-negeri yang berkembang. Kalau kita ingin lihatlah sejarah. Sejarah itu adalah salah satu yang disebut syajaratun, itu artinya pohon Pak. Syajarah, ya kan? Kita ilmu sejarah itu dari kata syajarah, pohon. Pohon itu kan ada akar, ya. Lalu ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun. Jadi kalau berbicara kita sejarah, itu bukan sesuatu yang terpisah. Ente mengimpi, ngapain sih nginget masa lalu? Lah namanya pohon. Pohon itu satu sama lain saling bergantungan, gak mungkin terputus. Maka ketika dahulu Islam berjaya, dengan setiap negara-negara yang menerima Islam akhirnya mereka berjaya, maka tentunya apalah hari ini, tentunya kita juga bakal akan terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti, watil kal ayamu nudawiruha bainan nas, sesungguhnya kepemimpinan atau sesungguhnya kejayaan di antara umat manusia itu Allah pergilirkan. Mungkin hari ini bangsa Indonesia Allah akan berikan sebuah kejayaan untuk kita, boleh jadi. Kenapa? Tidak sedikit Allah berikan satu tetes hidayah, satu tetes kebaikan, itu bisa menyebar kepada seantero dunia. Bayangkan negeri Mekah yang kecil, bayangkan Madinah yang kecil, itu dapat memberikan bagaimana cahaya itu menyebar kepada seluruh dunia. Bagaimana ketika Allah berikan hidayah kepada kita di negeri Indonesia ini,
itu juga bisa menyebar kepada seluruh dunia. Maka dari itu penting untuk kita optimisme, untuk memperkuat daripada apa yang harus kita lakukan di bangsa ini agar supaya menjadi bangsa yang sangat terbaik. Yang terakhir, dahulu di abad ke 1000 Masehi lah ya, itu dinasti Abbasiyah di Baghdad kurang lebih ada 2 juta penduduk saat itu. Itu di masa-masa krisis gitu Pak ya. Dan saat itu kekuatan besar, yang kekuatan ini berada atau berasal dari negeri yang kecil juga bernama negara Mongol. Itu negara Mongol itu sampai menguasai Al-Khawarizmi gitu ya, menguasai Cina, bahkan sampai menguasai Rusia saat itu. Nah setelah itu mereka lari ke arah Baghdad, karena Baghdad adalah peradaban dunia yang diakui oleh bangsa-bangsa saat itu. Itu dalam hitungan hari negeri Baghdad itu Pak habis, luluh lantak. Orang itu semua dipenggal ini Pak, dipenggal kepalanya satu-satu, dan itu dijadikan sebagai piramid, kepala itu ditumpuk. Bahkan sungai Tigris itu warnanya hitam, pekat karena darah dan buku-buku. Jadi buku-buku ulama itu Pak dibakar dan dilempar ke sungai Tigris. Jadi orang-orang Mongolia itu gak ngerti peradaban, yang dia lakukan penaklukan. Jadi ditaklukkan, benar-benar dihabisin bangsa itu, ilmunya, ulamanya udah gak tersisa. Yang beruntung yang melarikan diri atau menyelamatkan diri. Maka singkat cerita, setelah menguasai Baghdad, penguasa dari Mongol itu meminta datang utusan ulama yang bijak untuk datang ke mereka. Ternyata yang datang seorang ustadz muda. Maka saat itu si ustadz itu bawa kambing, bawa ayam, sama bawa unta. 3 hewan ini dibawa Pak. Terus ngadep ke Raja Mongol. Raja Mongol melihat ustadz muda nggak jenggotan, klimis gitu ya, merendahkan lah. Ini emang Baghdad kagak ada nih ulama yang sepuh gitu ya, yang alim, yang sepuh, kok malah anak muda seperti ini gitu kan. Maka ulama muda ini dia mengatakan, wahai Raja Mongol, kalau Anda ingin berbicara dengan orang yang lantang atau dengan sesuatu yang lantang, di belakang saya ada ayam. Ayam belum lantang, kok gitu kan. Kalau Anda ingin berbicara dengan yang berjenggot panjang, saya bawa kambing di luar. Dan kalau Anda ingin berbicara kepada yang besar, saya bawa unta. Akhirnya penguasa Mongol sadar, ini bukan ulama biasa, muda tapi bukan biasa gitu. Lalu ditanya, wahai ulama muda, apa gerangan yang terjadi dengan negerimu hari ini? Mereka dulu diluluhlantahkan oleh kami, tidak bersisa satu apapun. Maka ulama muda ini mengatakan, wahai Raja Mongol, itu karena kami menjadi bangsa yang kurang bersyukur. Kami satu sama lain saling mencurigai, saling menjatuhkan, dan kami menjadi orang-orang yang tidak akur. Ustadz-ustadznya saling bidah-bidahin gitu ya, penguasanya saling berselisih, udah gak akur deh. Lalu Raja Mongol menyampaikan, lalu bagaimana kalian bisa mengusir kami dari sini? Maka ulama muda ini mengatakan, ketika kami sudah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bersatu satu sama lain, tidak bercerai-berai, maka dalam hitungan detik kalian akan hengkang dari negeri kami. Bayangin Pak, ketika Raja Mongol mau menyerang Mesir, Mesir saat itu dikuasain atau yang menjabat adalah seorang raja tapi masih muda. Ada panglimanya bernama Saifuddin Qutuz. Nah, Al-Qutuz ini Pak, beliau
mengerahkan seluruh pasukannya untuk siap berperang, tapi gak punya persenjataan Pak, dikit Pak. Maka saat itu beliau minta fatwa kepada ulama, bolehkah kita meminta, bukan pajak barangkali ya meminta dorongan lah dari masyarakat untuk mengumpulkan hartanya sebagai bagian daripada persiapan atau persenjataan yang kami gunakan untuk berperang. Maka ulama membolehkan dengan catatan dia berserta seluruh kerajaan dan menteri juga harus ngeluarin harta, jangan rakyat doang. Maka setujulah saya berikut dan dikumpulkan harta itu berkumpul banyak Pak, lalu dibelikan senjata dan bersiap. Saat itu Saifuddin Qutuz itu bukan berada di Mesir, tapi langsung menyerang kawanan Mongol di Ain Jalut di Palestina, di dataran paling rendah di bumi. Bertempur habis-habisan Saifuddin Qutuz bersama istrinya, bersama dengan itunya, dan terjadilah peperang itu dan tentara Mongol saat itu dikalahkan. Nah ini penting Pak. Jadi negara itu kalau bersatu ulamanya, udah nggak bercerai-berai, rakyatnya bersatu, itu penting. Makanya kunci ulama nih, alim ulama itu punya 3 fungsi. Ulama itu punya 3 fungsi. Pertama ya, ulama itu himayah wa taqwiyatud din, menjaga dan memelihara din, memelihara Islam. Dari apa? Paham liberal, paham pluralisme, paham sinkritisme, paham apa namanya subhat dan sebagainya gitu ya. Itu ulama menjaga. Yang kedua, himayah wa taqwiyatul ummah, menjaga dan merawat umat. Si umat ini harus dididik Pak. Dididiknya itu dengan pendidikan diniyah, pendidikan skill, pendidikan yang terbaik sehingga mereka menjadi umat yang kokoh, bukan umat yang minta-minta. Tapi Pak Ustadz kalau diminta zakat gimana? Nah, itu kewajiban. Maksudnya minta-minta di sini dia jadi orang yang kuulen, kata orang Sunda, hardolin ya. Bisanya minta-minta untuk kebutuhan dirinya. Nah, kalau zakat memang kewajiban orang yang berharta. Yang ketiga, tugas ulama itu himayah wa taqwiyatud daulah, menjaga dan memelihara kesatuan negara. Maka ulama harus hadir. Dulu ketika masa penjajahan datang, ulama Pak yang head to head. Ya paham nasionalisme nggak ada. Yang ini ulama-ulama seperti siapa? Kiai Hasyim Asy'ari kan, dengan resolusi jihadnya. Ketika Surabaya mau diserang oleh Inggris, ya kan, panglimanya itu mati langsung Pak. Nah itu apa? Itu resolusi daripada ulama-ulama untuk apa? Himayah wa taqwiyatud daulah. Jadi ini penting kita bahwa ajaran Islam itu ajaran syumuliyah, dan satu sama lain itu harus saling mengokohkan. Karena zaman dulu beda madhab aja Pak, perang Pak. Di Masjidil Haram kan sempat beda madhab, itu sholatnya masing-masing Pak, sempat loh. Imam Malik ya Pak, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi kan beda-beda. Bagaimana cara Allahu Akbar sedekapnya juga kan, ada yang sedekap, ada yang enggak kan. Bagaimana konsep lain sebagainya itu sampai dulu tuh sempat gontok-gontokan Pak, beda madhab. Nah maka dari itu tentunya bersatunya Islam itu sangat penting ya. Ya tentunya persatuan ini dilandasi karena Allah. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz aja, Syiah aja Pak, itu gak bikin gara-gara. Makanya semasa jabatan Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lebih, itu Syiah Khawarij ya gak ribut. Bahkan dikisahkan domba aja gak dimangsa sama serigala, saking saat itu benar-benar sangat adilnya gitu Pak. Gak ada perseteruan antara, mohon maaf kalau beda paham mending ya beda madhab maksudnya, ini beda ajaran aja akur ya kan. Ya ada Khawarij udah lain kan, adanya siapa Syiah lain kan, tapi akur zaman itu. Kenapa? Ya kunci negara itu bisa aman ya harus akur. Kalau antar kita nggak akur ya itu akan terjadi chaos. Chaos itu lebih parah. Banyak negara-negara yang akhirnya sekarang menyesal
Salah satunya apa Pak? Salah satunya adalah Libya, Tripoli, itu nyeselnya rakyatnya. Katanya Muammar Gaddafi gini, ternyata turunlah asing, terus dilengsarkan, sekarang lebih parah. Maka di Indonesia ulama-ulama tuh mikir Pak, banyak ulama-ulama kita tuh berpikir bagaimana, karena kondisi aman itu diupayakan. Kalau udah nggak aman itu kan kita gak bakalan bagus. Semua kan makanan aja susah pastinya kalau nggak aman ya. Jangan nggak aman, zaman Soekarno aja kan mungkin Bapak pernah ngalamin ya, beras susah Pak ya. Beras makan hanya apa namanya, kata orang tua saya dulu, makan tuh susah lah gitu ya. Karena kan mau ini kan dulu Presiden Soekarno tuh untuk keamanan gitu kan, kesehatan dan sebagainya. Karena masa-masa yang sulit saat itu, masa-masa bagaimana persaingan antar bangsa. Nah hari ini kita kan sangat luar biasa, maka penting membangun persatuan umat. Pertama membangun ad-din ya, himayah wa taqwiyatuddin. Yang kedua himayah wa taqwiyatul ummah, himayah wa taqwiyatud daulah. Jadi menjaga agama, menjaga umat itu kita dididik, di openi, artinya diberikan, dia dikasih makanan yang layak gitu ya, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga menjaga persatuan negara, itu penting. Maka bagaimana pertentangan dulu antara ulama dengan suku adat ya di Sumatera kan, setelah itu akhirnya kan bersatu gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Itu kan permainan Belanda penjajah, diaduin antara pemerintahan adat dengan yaitu ulama gitu kan. Setelah dipikir-pikir gak ada untungnya, akhirnya bersatu kan, seperti itu. Ya maka dari itu para jamaah khotimah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam menjaga kekokohan akidah ini tidak hanya satu elemen, tetapi seluruh elemen-elemen bangsa ini harus bersatu untuk mewujudkan yaitu kebaikan-kebaikan tadi. Itu saya yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 6 lebih 5 menit, mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.